Assalamualaikum nakama, selamat datang di Nonton Anime TV. Ya, pada hari ini kita akan mereview chapter 998 anime One Piece. Seperti biasa, sebelum kalian menonton video ini, Mimin menyarankan agar teman-teman menyediakan segelas kopi maupun teh sambil menikmati video ini. Jangan lupa subscribe kita dan tekan tombol lonceng agar Mimin lebih bersemangat lagi membuat video terbaru lainnya. Ayo kita masuk ke topik pembahasan. Judul chapter hari ini adalah Zoan Kuno. Cover story memperlihatkan Enel yang sedang tidur di atas kucing besar sambil mendengarkan musik. Chapter dimulai dari para krucu Kaido pada terkejut Kaido bisa menerbangkan Onigashima. Banyak dari mereka baru mengetahui bosnya itu bisa mengangkat pulau Onigashima terbang. Mereka juga sangat terkejut dengan kehadiran Marco di sana dan bingung Marco berada di pihak siapa. Marco menyelimuti Dr. Chopper dengan api birunya. Ia sudah mengetahui sedikit situasi di bawah dan meredam penyebaran virus Oni Chopper. Dr. Chopper tentu sangat ketakutan melihat api yang menyelimuti tubuhnya dan berteriak dengan sangat keras. Melihat ini tentu membuat Zoro dan Brook kaget dan langsung menyerang Marco. Marco berhasil menghindari serangan mereka. Marco lalu menanyakan, apakah apinya itu panas? Chopper sangat heran melihat ia diselimuti oleh api tetapi tidak terbakar. Malah suhu api itu sangat pas untuk meredam penyebaran Oni. Tiba-tiba Dr. Miyagi dan Tristan datang dan sudah mempersiapkan semua alat untuk membuat antibodi Oni. Dr. Chopper mendapatkan bantuan dari Dr. Sukuming untuk membuat vaksin Oni. Orang-orang yang terkena Oni kembali mengincar vaksin itu dan berlari ke arah Chopper. Melihat ini, Marco langsung mengambil tindakan dengan menyelimuti mereka semua dengan api birunya. Semua pada terkejut melihat api yang menyelimuti mereka tetapi tidaklah panas. Terlihat juga salah satu dari anak buah kakek Hiu tersadar. Melihat situasi ini tentu membuat Queen sangat jengkel. Marco yang tiba-tiba muncul dan merusak permainannya dan vaksin yang sudah berada di tangan musuh. Queen lalu memerintahkan anak buahnya untuk merebut kembali itu vaksin dengan berdalih jika musuh tidak akan mungkin menyelamatkan mereka. Marco mengatakan jika apinya dapat meredam penyebaran Oni, tetapi jika mereka kehabisan stamina, mereka akan kembali menjadi iblis Oni lagi. Marco juga telah melihat situasi ini menjadi alasan mengapa Zoro masih berada di bawah sini dan melawan para cucungu. Marco lalu menawarkan Zoro untuk terbang ke atap Onigashima. Kakek Hiu dan pasukannya mengatakan jika mereka yang akan menjaga Tanuki dan lantai bawah di sini dan membiarkan Zoro, Robin dan Brook untuk naik ke atap. Appo kembali bangkit dan mau mengambil lagi vaksin. Lalu X-Drake dengan wujud dinosaurusnya datang dan menggigit Appo. X-Drake mengatakan dia yang akan bertanggung jawab untuk lantai di bawah ini dan Zoro mempercayai X-Drake. Kita loncat ke lantai 4. Jinbei mengatakan jika Sanji kemungkinan sedang melawan musuh yang sangat kuat dan Luffy menjawab jika ia harus lebih mengasah lagi haki Ken Bosokunya karena ia tidak menyadari kehilangan Sanji. Melihat situasi ini di mana mereka telah dikepung oleh musuh, Jinbei mengatakan jika ia harus tetap berada di lantai 4 menahan semua musuh agar Luffy bisa dengan mudah menuju atap. Di sisi lain, di lantai bawah, Franky berhasil menahan dan menyerang pasukan Sasaki. Melihat ini, Sasaki menyuruh pasukannya untuk mundur dan ia mulai berubah menjadi dinosaurus Triceratops. Mereka mengatakan jika Franky akan kalah karena bosnya sudah berubah. Sasaki lalu berkata bahwa Triceratops adalah hewan yang terkuat di muka bumi ini, jadi menyerahlah. Scan berubah ke lantai 3. Sanji kabur dari ruangan Black Maria. Ia dikejar oleh pasukan Black Maria yang kebanyakan pemakan buah iblis ular. Terlihat Black Maria juga telah berubah menjadi Rosami Gale Grovegli.
tipe iblis laba-laba. Bagian dari atas masih terlihat bentuk manusia Black Maria dan di bawahnya seekor laba-laba raksasa. Black Maria mengatakan jika Sanji telah menyukainya dan menyuruh Sanji untuk tinggal di ruangannya. Sanji melihat sekitarnya dan ia begitu terkejut. Dilihat dari sisi manapun, ia melihat semuanya adalah wanita dan mengatakan, apakah tempat ini adalah surga? Mendengar ucapan Sanji ini tentu membuat pasukan Black Maria heran dan mengatakan jika Sanji adalah seorang pria yang aneh. Nah, mulai menyesalkan mengejar Sanji. Walaupun wajah pasukan Black Maria terlihat begitu sangat mengerikan, tetapi Sanji masih menganggap tempat ini sebagai surga. Dasar Sanji bucin. Kita kembali ke lantai 4. Jinbei memasuki ruangan kafe kucing dan terlihat Wushu yang telah berubah menjadi Saber-tooth Tiger. Ia sedang tertidur dengan sangat santai. Wushu lalu melarang Jinbei untuk menghabisi anak buahnya dan mengatakan, jangan berbuat terlalu kejam, mantan Shichibukai kesatria laut Jinbei. Lalu Jinbei menjawab, jika ia saat ini adalah juru kemudi bajak laut Mugiwara, jangan menjemputnya dengan nama itu lagi. Wushu mengatakan kalau selama Jinbei menjadi Shichibukai, ia telah bertemu dengan Jinbei beberapa kali. Jadi, mari kita lupakan soal itu. Jinbei meminta Wushu untuk membuka topengnya agar ia bisa mengenali siapa Wushu. Kan tetapi, Wushu menolak permintaan Jinbei. Wah, apakah di chapter selanjutnya kita akan melihat Jinbei melawan Wushu? Di bagian luar Onigashima, Pack One dan Ulti masih mencari Nami dan Usopp. Mereka ingin membunuh Nami dan Usopp. Sepertinya Nami dan Usopp akan berhadapan dengan Pack One dan Ulti nantinya. Di akhir chapter, kita diperlihatkan Yamato, Momo, dan Shinobu berada di dalam sebuah ruangan. Terdapat patung naga rusak di sana. Yamato menjelaskan jika dulunya patung itu terletak di pintu masuk Onigashima. Akan tetapi, patung itu telah dihancurkan oleh temannya karena temannya itu datang untuk membunuh Kaido. Terlihat siluet Hiken no Ace. Apakah chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan flashback es di Wano? By the way, Onigashima sudah seperti Jurassic Park. Semua Tobiroppo pada berubah ke wujud dinosaurus mereka. 3 di antara Tobiroppo sedang berhadapan dengan kru Mugiwara. Apakah di chapter selanjutnya kita akan melihat salah satu dari Tobiroppo akan kalah? Mari kita lihat jawabannya pada chapter selanjutnya hanya di Nonton Anime TV. Dan chapter minggu depan tidak libur. Oke lah, sekian preview singkat dari Nonton Anime TV chapter 998 anime One Piece. Mimin sangat berharap teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung kita. Like video ini jika kalian menyukainya dan bagikan ke sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.